Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Salma Kamalia. Aku dari kelas APG PAUD FIP UNJ. Di sini aku mau menjelaskan ke teman-teman tentang cara mendiamkan bayi yang terus menangis dengan baik dan benar. Mengapa bayi menangis saat lahir ya? Yuk simak materi berikutnya. Saat bayi dilahirkan, tekanan pada dinding dada menekannya untuk mendorong cairan keluar dari paru-paru. Ini pertama kalinya paru-paru bayi digunakan untuk menghirup udara. Faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan bayi menangis? Yuk simak materi berikutnya. Pertama, lapar. Pikiran pertama para orang tua saat bayinya menangis adalah karena ia lapar. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan pada bayi yang baru lahir ketika ia lapar, bergerak-gerak seperti tidak nyaman. Yang kedua, popok kotor. Beberapa bayi akan langsung memberitahu orang tuanya setelah ia membuang kotoran. Beberapa bayi lain bisa tahan untuk tidak menangis, begitu popoknya kotor. Yang ketiga, mengantuk. Sebagian bayi akan rewel dan menangis sebelum tidur. Ketika ibu melihat si bayi mulai menguap, coba ajak ia ke tempat tidur dan buat nyaman. Yang keempat, hanya ingin dipeluk. Bayi butuh banyak sentuhan dan pelukan. Mereka senang menatap wajah orang tuanya. Tangisan bayi bisa jadi merupakan cara mereka minta didekap. Yang kelima, masalah dengan perut, gas, kolik, dan lainnya. Gas atau kolik bisa menyebabkan tangisan bayi. Kolik bisa menyebabkan bayi menangis berjam-jam, bahkan berhari-hari. Bagaimana ya cara menenangkan bayi yang menangis? Yang pertama, lapar. Pikiran pertama para orang tua saat bayinya menangis adalah karena ia lapar. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan pada bayi yang baru lahir ketika ia lapar, bergerak-gerak seperti tidak nyaman. Yang kedua, menggendong bayi dalam posisi telungkup. Di dalam rahim, bayi menghabiskan sebagian waktunya dalam posisi meringkuk. Menggendong bayi di bahu dengan posisi telungkup bisa membuat ia merasa lebih nyaman. Yang ketiga, memutar suara yang menenangkan. Suara yang menenangkan seperti suara tetesan air juga dapat membuat bayi merasa tenang. Ibu bisa menggunakan ponsel atau video dari internet untuk memutarnya. Yang keempat, mengayun atau menggoyangkan tubuh bayi. Ibu pun dapat bergoyang dan menggerakkan tubuh secara perlahan, sambil mengajaknya berbicara, untuk memberikan rasa tenang pada bayi. Yang kelima, memijat dan mengusap tubuh bayi dengan lembut. Usapan di punggung dan pijatan lembut bisa merangsang otak dan saraf bayi, sehingga ia merasa lebih nyaman dan tenang.
mainan apa saja ya yang dapat membantu bayi agar tidak menangis? Yang pertama, Musical Baby Gym Playman. Mainan ini cocok untuk bayi usia 3 bulan. Warna-warni yang digantung akan mudah ditarik oleh bayi, sehingga dapat melatih gerak tangan dan koordinasi fokus mata. Yang kedua, kerincingan. Ibu bisa membelikan kerincingan yang dapat mengeluarkan suara ketika digerakkan. Sebaiknya pilih kerincingan yang berbahan empuk, sehingga tidak melukai bayi saat dimainkan. Yang ketiga, teeter atau mainan gigit. Teeter menjadi mainan gigit untuk bayi usia 3 bulan yang efektif untuk melatih genggaman tangannya. Teeter juga bisa diberikan untuk merangsang pertumbuhan giginya. Yang keempat, buku. Ibu bisa membacakan buku cerita kepada bayi. Suara ibu bisa melatih pendengaran si bayi dan nantinya dapat membantu pengembangan berbicara. Yang kelima, Tummy Time Water Mat. Mainan untuk bayi usia 3 bulan ini dapat meningkatkan keterampilan sosial serta menggerakkan keterampilan dan koordinasi motorik. Tugas akhir yang saya kerjakan adalah perkembangan masa prenatal dan bayi yang diampu oleh Ibu Yanina Akmal M. Hum. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.